Cerita Hikmah. Tahun 2016 di sebuah desa kecil di Banyuwangi, suasana malam yang biasanya tenang mendadak berubah mencekam. Udara terasa lebih berat, seakan-akan langit yang gelap menekan desa dengan sesuatu yang tak kasat mata. Di sebuah rumah tua dengan pagar kayu yang mulai lapuk, suara tangisan dan bisikan-bisikan pelan terdengar dari dalam. Mbak Tini berdiri di ambang pintu, tubuhnya gemetar. Matanya terpaku pada sosok yang terbujur kaku di tengah ruangan, Bude Mimin. Perempuan itu ditemukan meninggal dunia dengan cara yang mengerikan. Wajahnya membiru, matanya membelalak, seperti menyaksikan sesuatu yang amat menakutkan sebelum ajal menjemput. Kedua tangannya mencengkeram sehelai kain kafan yang telah disiapkan untuknya, seolah menolak untuk pergi. Desas-desus segera menyebar. Semua orang tahu siapa Bude Mimin. Ia bukan sekadar rentenir, tapi juga wanita yang tak segan-segan menagih hutang dengan cara kejam. Banyak warga yang kehilangan sawah, perhiasan, bahkan rumah mereka karena bunga pinjamannya yang mencekik. Tidak sedikit yang mendoakan kejatuhannya, tapi tidak ada yang menyangka bahwa ajal akan menjemputnya dengan cara seperti ini. Saat jenazah hendak dimandikan, keanehan semakin menjadi-jadi. Bau busuk menyengat memenuhi rumahnya, padahal tubuhnya baru meninggal beberapa jam yang lalu. Bau itu bukan seperti bau mayat biasa, lebih pekat, lebih menusuk, membuat perut mual dan kepala pening. Beberapa warga mulai berbisik-bisik, mencurigai bahwa ini bukan kematian biasa. "Ini pasti ada yang tidak beres," ucap Pak Joyo, tetua desa, dengan suara bergetar. Mbak Tini menelan ludah, jantungnya berdebar kencang. Sejak pertama kali melihat mayat itu, ada sesuatu yang mengusik pikirannya. Semacam firasat buruk yang menggelayut di udara. Ia mengalihkan pandangan ke sudut ruangan, tempat sebuah cermin besar berdiri. Sekilas ia merasa ada bayangan bergerak di dalamnya, tapi ketika ia menoleh kembali, cermin itu hanya memantulkan sosok orang-orang yang berkumpul di sana. Malam itu, desa kecil itu tidak lagi sama. Bukan hanya karena kematian Bude Mimin yang tak wajar, tetapi karena sesuatu yang lebih besar sedang mengintai. Sesuatu yang belum mereka pahami, dan mungkin tidak ingin mereka ketahui. Suasana di rumah Bude Mimin masih terasa mencekam. Meskipun jenazahnya telah dimakamkan pagi tadi, udara di dalam rumah itu tetap pengap, seakan menyimpan sesuatu yang tak kasat mata. Beberapa anggota keluarga yang tinggal di sana mulai membereskan kamar almarhumah, membuang pakaian-pakaian lama, serta merapikan barang-barang yang berserakan. Tapi mereka tak menyangka bahwa mereka akan menemukan sesuatu yang lebih buruk dari sekadar tumpukan barang peninggalan. Saat seorang keponakan Bude Mimin, Sari, mencoba mengangkat kasur yang sudah usang, ia berteriak histeris. Di bawah tempat tidur itu, tersimpan setumpuk uang lusuh yang berbau anyir, bercampur tanah kuburan yang masih basah. Tak hanya itu, di antara tumpukan uang tersebut, ada sesajen berupa bunga layu, dupa yang sudah lama padam, dan sebuah boneka kecil yang menghitam. Matanya berlubang, seolah mengawasi siapa saja yang melihatnya. Pak Ustaz yang datang untuk memimpin tahlilan segera dipanggil. Begitu melihat isi bawah tempat tidur Bude Mimin, wajahnya langsung menegang. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya berucap lirih, "Innalillahi." Ini bukan sekadar rentenir biasa. Bude Mimin menjalankan pesugihan uang bibit. Orang-orang yang mendengar itu langsung merinding. Seorang ibu bergegas menggenggam tasbihnya lebih erat, sementara yang lain saling pandang dengan wajah ketakutan. Flashback, kengerian yang ditabur Bude Mimin. Tak ada yang bisa menolak hutang kepada Bude Mimin. Jika seseorang datang meminjam uang, mereka bukan hanya berhutang dengan bunga tinggi, tetapi juga dengan ketakutan. Warga desa tahu betul bahwa mereka yang gagal membayar hutang akan mendapat nasib buruk.
Pak Karyo, seorang petani tua, pernah berhutang 1 juta rupiah untuk mengobati istrinya yang sakit keras. Ketika tiba waktu membayar, ia hanya sanggup memberikan setengah dari total yang harus dibayarkan. Bude Mimin hanya tersenyum tipis, tidak marah, tidak mengomel, dan justru itulah yang lebih menakutkan. 3 hari kemudian, ladang Pak Karyo diserang hama aneh. Ribuan belalang hitam menutupi seluruh tanaman padi, memakan habis setiap helai daunnya. Istrinya yang sempat membaik tiba-tiba kembali sakit parah, lebih buruk dari sebelumnya. Orang-orang berbisik mengatakan bahwa ini bukan kebetulan. Bude Mimin punya sesuatu, ujar seorang warga dengan suara bergetar. Lalu ada kisah Siti, seorang ibu muda yang menjual perhiasan untuk melunasi hutangnya kepada Bude Mimin. Sialnya, Bude Mimin merasa ada selisih kecil dalam jumlah yang dibayarkan. Esok harinya, anak Siti yang baru berusia 5 tahun ditemukan menggigil di depan rumah. Matanya kosong, bibirnya pucat, seakan-akan ia baru saja melihat sesuatu yang tak seharusnya dilihat. Anak itu tidak bisa bicara selama 1 bulan penuh. Desa itu tahu, mereka berhutang bukan hanya pada Bude Mimin, tetapi juga pada sesuatu yang lebih mengerikan. Kembali ke rumah Bude Mimin, suara bisikan-bisikan halus mulai terdengar dari dalam kamar. Semakin lama semakin jelas, seperti suara seseorang yang tengah bercakap-cakap dalam bahasa yang tak dikenali. Angin dingin tiba-tiba berhembus, padahal semua jendela tertutup rapat. Pak Ustaz mengeluarkan air zam-zam yang ia bawa, lalu mulai membaca ayat suci Al-Quran. Saat air itu dipercikan ke dalam kamar, terdengar suara berderak, seperti sesuatu yang pecah di dalam dinding. Lampu di ruang tamu tiba-tiba padam, membuat semua orang yang hadir menjerit ketakutan. Mbak Tini yang sedari tadi berdiri di sudut ruangan, merasakan tubuhnya melemah. Ia menatap ke arah cermin besar di sudut kamar Bude Mimin. Dan kali ini ia melihatnya dengan jelas. Sesosok bayangan hitam berdiri di belakangnya, matanya merah menyala. Rumah itu belum benar-benar ditinggalkan oleh pemiliknya. Atau mungkin ada sesuatu yang menolak pergi. Flashback saat pemakaman Bude Mimin. Matahari siang itu terik, tetapi udara di pemakaman terasa dingin dan berat. Angin bertiup pelan, menyapu dedaunan kering yang berserakan di antara nisan-nisan tua. Beberapa warga yang menghadiri pemakaman Bude Mimin merasakan kegelisahan yang sulit dijelaskan. Seolah ada sesuatu yang tak terlihat, mengintai dari balik pepohonan. Jenazah Bude Mimin telah dibungkus kain kafan, diletakkan di atas tanah, menunggu untuk diturunkan ke liang lahat. Para penggali kubur bekerja dalam diam, wajah mereka tegang. Biasanya, prosesi pemakaman berjalan dengan tenang, hanya diiringi isak tangis keluarga. Tapi kali ini, udara seolah dipenuhi ketegangan yang tak kasat mata. Mbak Tini berdiri sedikit jauh dari makam. Tubuhnya merinding meskipun matahari bersinar terik. Ia tak bisa menghilangkan bayangan mengerikan wajah Bude Mimin saat ditemukan meninggal. Membiru, mencengkeram kain kafan, seakan menolak untuk pergi. Lalu tanpa peringatan, suara geraman pelan terdengar dari kejauhan. Awalnya, hanya segelintir orang yang menyadarinya. Tapi semakin lama, suara itu semakin jelas, dalam, berat, seperti berasal dari sesuatu yang bukan sekadar anjing biasa. Beberapa warga mulai melirik ke sekitar, mencari sumber suara, dan di sanalah ia berdiri. Di antara pepohonan di tepi pemakaman, seekor anjing hitam besar muncul. Tubuhnya tegap, bulunya hitam legam seperti bayangan, dan yang paling menyeramkan, matanya merah menyala. Ia tidak bergerak, hanya berdiri diam, menatap tajam ke arah makam yang masih terbuka. Para penggali kubur yang tengah menurunkan jenazah Bude Mimin ke dalam tanah merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti tubuh mereka. Salah satu dari mereka, seorang pria paruh baya bernama Pak Dul, mendadak gemetar. Keringat dingin membasahi pelipisnya, dan tangannya yang memegang tali kafan sedikit bergetar. Ya Allah,
"Anjing siapa itu?" bisik salah seorang warga. Tak ada yang menjawab. Semua terdiam, terpaku menatap makhluk itu. Anjing itu tetap tak bergerak, tapi tatapannya begitu menusuk, seolah sedang mengawasi sesuatu. Pak Ustaz, yang berdiri di dekat makam, segera membaca doa dengan suara lebih lantang. Namun, saat ia mulai mengucapkan ayat pertama, anjing itu menggeram lebih keras. Beberapa warga mundur takut makhluk itu akan menyerang. Namun anjing itu tetap diam. Yang berubah hanyalah suasana di sekitarnya. Udara semakin dingin dan langit yang tadinya cerah mendadak terasa lebih redup. Lalu tiba-tiba azan asyar berkumandang dari masjid di ujung desa. Seperti tersentak oleh suara itu, anjing hitam itu langsung melolong panjang. Suaranya menusuk telinga, membuat beberapa orang menutup mulut mereka agar tidak berteriak. Setelah itu, anjing itu berlari ke dalam hutan, menghilang di balik pepohonan dengan kecepatan yang tidak wajar. Tapi sebelum pergi, ia sempat menoleh sekali lagi ke arah makam, seakan memberikan peringatan. Saat tubuh anjing itu benar-benar menghilang dari pandangan, keheningan yang menyesakkan kembali menyelimuti pemakaman. Para warga saling berpandangan, bertanya-tanya apakah yang mereka lihat tadi benar-benar seekor anjing atau sesuatu yang lebih menyeramkan. Pak Joyo, seorang lelaki tua yang mengenal Bude Mimin sejak muda, mengusap wajahnya dengan tangan gemetar. "Itu bukan anjing biasa," gumamnya pelan. Mbak Tini menatap liang lahat yang kini mulai ditimbun tanah. Entah mengapa, ia merasa pemakaman ini bukanlah akhir dari segalanya. Mungkin sesuatu masih belum selesai. Flashback. Malam terakhir Bude Mimin. Malam sebelum kematiannya, Bude Mimin duduk sendirian di dalam rumahnya yang besar. Ia menyalakan dupa di sudut ruangan, membiarkan asapnya berputar di udara. Di hadapannya, sebuah meja kecil dipenuhi oleh sesajen, beras kuning, bunga 7 rupa, serta seekor ayam hitam yang sudah dipotong lehernya. Di sebelahnya, ada setumpuk uang lusuh bercampur tanah. Bude Mimin menarik napas dalam-dalam, lalu menggumamkan sesuatu dengan suara rendah. Mantranya terdengar seperti bisikan angin yang menelusup ke setiap sudut ruangan. Lalu, dari bayangan gelap di pojok ruangan, terdengar suara geraman pelan. Muncul sepasang mata merah menyala menatapnya dengan tajam. "Ambil ini," bisik Bude Mimin. Tangannya gemetar saat ia menyodorkan setumpuk uang yang ia genggam. Bayangan itu tidak bergerak, tapi udara di ruangan menjadi lebih berat. Lalu, suara berbisik terdengar di telinga Bude Mimin. Suara yang dalam, parau, seperti berasal dari sesuatu yang bukan manusia. "Waktumu hampir habis." Jantung Bude Mimin berdetak kencang. Tangannya mencengkeram kain kafan di pangkuannya. Ia ingin berlari, tapi kakinya tak bisa bergerak. Ia ingin berteriak, tapi suara tak keluar dari tenggorokannya. Dan dalam hitungan detik, bayangan hitam itu melompat ke arahnya. Kembali ke pemakaman. Di antara warga yang masih berkumpul di pemakaman, seorang anak kecil tiba-tiba berkata dengan polos, "Bu, tadi aku lihat nenek tua di dekat pohon." Ibunya menoleh, kaget. "Nenek siapa?" Anak itu mengangkat jari kecilnya, menunjuk ke arah pepohonan tempat anjing hitam tadi menghilang. Nenek yang matanya merah. Malam pertama setelah pemakaman Bude Mimin, suasana di desa semakin mencekam. Sejak sore, langit tampak mendung, dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus pelan, tetapi membawa desiran aneh yang membuat bulu kuduk meremang. Mbak Tini, yang rumahnya tak jauh dari bekas kediaman Bude Mimin, duduk di ruang tengah dengan perasaan gelisah. Ia tak bisa menghilangkan bayangan pemakaman siang tadi. Anjing hitam bermata merah yang menatap tajam ke dalam liang lahat. Sejak kejadian itu, semua orang di desa merasakan kegelisahan yang sulit dijelaskan. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam, tetapi Mbak Tini masih belum bisa tidur. Ia hanya duduk di kasurnya, membiarkan lampu redup menerangi kamar. Lalu, tiba-tiba,
suara cakaran terdengar dari depan pintu. Mbak Tini menegang. Awalnya, suara itu pelan, seperti ranting yang tergores oleh angin. Namun semakin lama, semakin keras dan berulang-ulang, seolah sesuatu sedang berusaha masuk. Jantungnya berdegup kencang. Dengan tangan gemetar, ia berjalan perlahan menuju jendela dan mengintip dari celah tirai. Dan di sanalah ia melihatnya. Anjing hitam itu. Tubuhnya lebih kurus dari siang tadi, seolah tulang-tulangnya hampir menembus kulit. Tapi yang paling mengerikan, anjing itu mengeluarkan suara rintihan manusia. Bukan rintihan biasa. Suara itu mirip dengan suara Bude Mimin saat sedang menagih hutang. Bayar hutangmu. Bayar hutangmu sekarang. Mbak Tini mundur. Tangannya menutup mulut agar tak teriak. Lututnya melemas hampir membuatnya terjatuh. Cakaran di pintu semakin keras. Kini, suara itu terdengar lebih jelas, seperti kuku panjang yang menyeret kayu dengan kasar. Lalu, dari balik jendela, mata merah itu menatapnya langsung. Mbak Tini menjerit dan berlari ke dalam kamar, menarik selimut dan merapal doa sebisanya. Namun, suara cakaran itu tidak berhenti. Bukan hanya Mbak Tini, malam itu, hampir seluruh warga desa mengalami gangguan. Pak Dul, salah satu penggali kubur, mendengar seseorang mengetuk jendela rumahnya sebanyak 3 kali. Ketika ia memberanikan diri untuk melihat, ia tak menemukan siapapun. Namun, saat ia kembali ke tempat tidur, ia mencium bau busuk seperti bangkai yang membusuk selama berhari-hari. Pusiti yang pernah berhutang pada Bude Mimin mendengar suara orang berjalan di halaman rumahnya. Ketika ia mengintip melalui celah pintu, ia melihat bayangan seseorang berdiri di bawah pohon jambu. Seorang perempuan tua berbaju putih dengan mata merah menyala. Anak-anak kecil mulai mengigau di tengah malam, menangis tanpa sebab dan mengatakan mereka melihat nenek tua berdiri di sudut kamar mereka. Seisi desa dicekam ketakutan. Keesokan harinya beberapa warga berkumpul di rumah Pak Ustaz untuk membahas kejadian aneh yang mereka alami. Wajah mereka pucat, kantung mata hitam karena kurang tidur. "Kita harus melakukan sesuatu," kata Pak Dul, suaranya tegang. "Ini bukan gangguan biasa. Kita semua tahu siapa yang bertanggung jawab atas ini." Semua orang terdiam. Mereka tahu, tapi tak ada yang berani menyebut namanya. Akhirnya Pak Joyo, lelaki tua yang mengenal Bude Mimin sejak muda, berbicara. "Kita harus mencari tahu apakah pesugihan yang dilakukan Bude Mimin sudah selesai, atau masih ada sesuatu yang tertinggal." Mbak Tini, yang masih syok dengan kejadian semalam, menggigit bibirnya. Ia lalu memberanikan diri berbicara. Saya menemukan sesuatu di rumah Bude Mimin saat membersihkan kamarnya." Semua orang menoleh ke arahnya. "Apa maksudmu?" tanya Pak Ustaz. Mbak Tini menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. "Kemarin saat kami menemukan uang lusuh dan tanah kuburan di bawah tempat tidurnya, ada satu benda yang saya simpan, karena saya merasa ada sesuatu yang janggal." Ia mengeluarkan sebuah buku kecil berwarna hitam. Buku itu terlihat tua, sampulnya hampir lepas, dan halaman-halamannya dipenuhi tulisan tangan dengan tinta merah. Pak Ustaz mengambilnya dengan hati-hati. Saat ia membuka halaman pertama, matanya menyipit. Ini bukan tulisan biasa," gumamnya. Ia mulai membaca beberapa baris. "Barang siapa yang menabur bibit uang ini, maka ia akan menuai kekayaan. Namun harus memberi tumbal. Jika tumbal tak terpenuhi, maka arwahnya akan gelisah mencari pengganti." Warga yang mendengar itu langsung merinding. Pak Joyo menelan ludah. "Jadi, kalau Bude Mimin meninggal sebelum tumbalnya terpenuhi, apakah berarti?" Mbak Tini menutup mulutnya dengan tangan gemetar. "Arwahnya masih mencari pengganti." Malam berikutnya, suara cakaran di pintu kembali terdengar. Kali ini lebih keras. Namun kali ini bukan hanya di rumah Mbak Tini. Suara itu terdengar di seluruh desa.
Orang-orang mendengar suara langkah kaki menyeret di halaman mereka, suara rintihan dari balik jendela, bisikan lirih di telinga mereka saat mereka mencoba tidur. Lalu, tepat pukul tengah malam, seorang anak kecil berteriak dari rumahnya. Semua warga keluar, berlari ke sumber suara. Dan di sana, di tengah jalan desa yang gelap, mereka melihatnya, Bude Mimin. Atau lebih tepatnya, sosok yang menyerupai dirinya. Ia berdiri diam dengan kain kafan yang masih membalut tubuhnya. Matanya yang hitam kosong, tetapi bibirnya bergerak perlahan, mengucapkan sesuatu yang membuat darah semua warga membeku. Bayar hutangmu, bayar dengan nyawa. Dan saat itu juga, lampu di seluruh desa padam. Malam ketujuh setelah kematian Bude Mimin, desa semakin diliputi ketakutan. Sejak sore, suasana sudah terasa ganjil. Langit yang biasanya cerah berubah mendung kelam. Udara dingin merayap masuk ke dalam rumah-rumah, membuat banyak warga enggan keluar setelah matahari terbenam. Di rumah kecil di ujung desa, Bu Siti, seorang ibu muda, sedang menidurkan anaknya yang baru berusia 5 tahun. Bayi itu sudah tertidur pulas dalam dekapan ibunya, tetapi Bu Siti merasa gelisah. Sejak tadi, ia mendengar suara aneh dari luar rumah. Langkah kaki berat yang datang dan pergi, seperti ada sesuatu yang mondar-mandir di pekarangan. Ia mencoba mengabaikan suara itu, mengelus lembut kepala anaknya, berharap rasa takutnya hanyalah imajinasinya saja. Tapi kemudian, anjing hitam itu muncul, duduk diam di depan rumahnya. Jantung Bu Siti hampir melompat dari dadanya. Ia menahan napas, tubuhnya langsung menegang. Dari balik tirai jendela yang sedikit terbuka, ia melihat dengan jelas sosok anjing itu. Besar, kurus, bulunya kasar, dan hitam legam seperti bayangan. Tapi yang paling mengerikan adalah matanya, mata merah itu. Seolah menembus ke dalam jiwanya, mengawasinya dengan tatapan yang tak bisa dijelaskan. Bu Siti menggigit bibir, pikirannya kalut. Seluruh desa tahu bahwa makhluk ini bukan anjing biasa. Semua orang telah mendengar suara cakaran, bisikan, dan melihat bayangan aneh sejak kematian Bude Mimin. Dengan tangan gemetar, ia meraih botol kecil berisi air garam yang diberikan oleh Pak Ustaz 2 malam lalu. Jika engkau merasa diganggu sesuatu yang tak terlihat, siramkan ini. Makhluk halus benci garam. Bu Siti melangkah perlahan ke arah jendela. Dengan doa terucap di bibir, ia membuka sedikit celah dan dengan cepat menyiramkan air garam ke arah anjing itu. Saat tetesan air garam mengenai bulu hitam makhluk itu, terdengar suara desisan, bukan suara anjing, tapi suara sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Lalu wajahnya mulai berubah. Bu Siti membeku di tempat. Matanya melebar dalam horor yang luar biasa. Wajah anjing itu mengerut, bergetar, lalu perlahan-lahan berubah menjadi setengah wajah manusia. Setengah wajah Bude Mimin, keriput kulitnya, mata merahnya, bahkan bibirnya yang selalu mencibir saat menagih hutang. Semuanya ada di sana, menempel pada sisi kiri kepala anjing itu. Bibirnya bergerak berusaha mengucapkan sesuatu, tetapi yang keluar hanyalah suara geraman kasar. Bayar hutangmu, bayar dengan nyawa. Bu Siti berteriak histeris menjatuhkan botol air garam dari tangannya. Suaranya membangunkan anaknya yang langsung menangis keras. Anjing itu, atau apapun makhluk itu, menatapnya sebentar sebelum menggeram keras dan melompat ke dalam kegelapan. Kampung yang dilanda teror firasat buruk Bu Siti terbukti. Pagi harinya, berita tentang makhluk itu menyebar ke seluruh desa. Bu Siti bukan satu-satunya yang melihatnya. Pak Hasan, seorang petani, mengaku melihat sosok yang sama berjalan di ladangnya. Wajahnya setengah manusia, setengah anjing. Matanya merah seperti bara api. Di rumah lain, seorang anak kecil menangis ketakutan karena melihat nenek tua berdiri di depan pintunya. Tetapi saat ibunya membuka pintu, yang ia temukan hanyalah seekor anjing hitam besar yang menatapnya tanpa berkedip
Semua orang panik. "Ini sudah keterlaluan, kita harus melakukan sesuatu," seru Pak Dul dalam pertemuan warga. Mbak Tini yang masih menyimpan buku hitam dari rumah Bude Mimin akhirnya bersuara. "Aku yakin ada sesuatu yang belum selesai. Bude Mimin, dia belum pergi." Pak Ustaz mengangguk. "Jika dia masih di sini maka ada sesuatu yang menahannya. Kita harus mencari tahu apa itu sebelum semuanya semakin buruk." Bersama beberapa warga, Pak Ustaz dan Mbak Tini kembali ke rumah Bude Mimin yang sudah kosong. Rumah itu kini terbengkalai dengan pintu dan jendela yang berderit tertiup angin. Suasana di dalam terasa berat, seakan menyimpan sesuatu yang tidak ingin ditemukan. Di dalam kamar, mereka menemukan kembali benda-benda yang sebelumnya tertinggal. Setumpuk uang lusuh, boneka kecil menghitam, dan sisa-sisa sesajen yang sudah kering. Tapi, ada satu hal yang baru mereka sadari. Di sudut kamar tersembunyi di balik lemari tua, mereka menemukan sebuah kain kafan yang belum terpakai. Pak Ustaz menatap benda itu lama, lalu berbisik dengan suara bergetar. Ini mungkin kafannya sendiri." Semua warga saling berpandangan, merinding ketakutan. Lalu, "Kalau ini masih ada di sini, berarti jenazahnya." Suara Pak Dul tercekat di tenggorokan. Mbak Tini menelan ludah. "Apakah mungkin dia masih mencari ini?" Pak Ustaz menutup matanya sejenak, lalu mengangguk. "Kita harus melakukan sesuatu sebelum makhluk itu semakin kuat. Jika tidak, maka kita semua dalam bahaya." Malam ketujuh yang mencekam malam itu, warga berkumpul di masjid memanjatkan doa bersama. Pak Ustaz memimpin mereka membaca ayat suci, berharap gangguan ini akan segera berakhir. Namun, tepat tengah malam, teriakan terdengar dari kejauhan. Seorang lelaki berlari dengan napas tersengal-sengal. Wajahnya pucat ketakutan. Di kuburan, ada sesuatu di kuburan. Tanpa membuang waktu, beberapa warga bergegas menuju makam Bude Mimin. Dan di sana, mereka melihatnya. Sebuah bayangan berdiri di atas makam. Bayangan itu setengah manusia, setengah anjing. Dengan mata merah menyala yang menatap mereka dengan penuh kebencian. Suaranya yang parau terdengar seperti bisikan maut. "Aku belum selesai, hutang harus dibayar." Dan saat itu juga, tanah di atas makamnya mulai bergerak. Ketakutan warga desa telah mencapai puncaknya. Setelah berbagai kejadian mengerikan, suara cakaran di pintu, anjing hitam bermata merah, dan bayangan setengah manusia yang muncul di pemakaman, mereka sadar bahwa ini bukan sekadar gangguan biasa. Arwah Bude Mimin belum tenang. Dalam kepanikan, Pak Ustaz bersama beberapa tetua desa segera mencari pertolongan. Mereka pergi ke sebuah pesantren di kota sebelah, menemui seorang kiai bernama Kiai Ahmad, yang dikenal memiliki ilmu tinggi dan sering membantu orang-orang yang mengalami gangguan gaib. Setelah mendengar kisah mereka, Kiai Ahmad menghela napas panjang. "Pesugihan uang bibit bukanlah perkara sepele," katanya dengan suara berat. "Orang yang melakukan perjanjian seperti ini tidak hanya menyerahkan diri mereka kepada iblis, tapi juga meninggalkan jejak yang sulit dihapus. Jika Bude Mimin meninggal tanpa menuntaskan perjanjiannya, maka arwahnya tidak akan pernah tenang. Dia akan terus mencari tumbal, entah dengan cara apapun." Wajah para tetua desa memucat. "Lalu, bagaimana cara menghentikannya, Kiai?" tanya Pak Dul. Kiai Ahmad menatap mereka dalam-dalam sebelum menjawab. "Satu-satunya cara adalah dengan mengadakan ritual pembersihan kampung. Kita harus memutus ikatan antara arwahnya dan dunia ini, mengembalikan segala sesuatu ke tempatnya. Jika tidak," ia berhenti sejenak, "maka teror ini akan semakin kuat dan mungkin akan ada korban berikutnya." Tanpa pikir panjang, para tetua desa langsung meminta bantuan Kiai Ahmad untuk datang ke desa mereka. Malam itu, warga berkumpul di masjid. Suasana begitu mencekam. Bahkan sebelum ritual dimulai, angin dingin berhembus kencang, seakan ada sesuatu yang tengah mengamati mereka dari kejauhan. Kiai Ahmad membawa beberapa santrinya untuk membantu.
Mereka membawa air yang sudah diberi doa khusus, beberapa lembar kain putih, serta kitab suci untuk dibacakan sepanjang malam. Kita harus memulai dengan pengajian, kata Kiai Ahmad. Semua warga harus ikut berdoa, karena semakin banyak yang berdoa, semakin kuat perlindungan kita dari gangguan makhluk halus. Pengajian pun dimulai. Para santri membaca ayat-ayat suci dengan lantang, sementara warga duduk bersila, merapatkan tubuh mereka satu sama lain karena rasa takut yang begitu nyata. Namun, di tengah prosesi doa, suara aneh mulai terdengar dari kejauhan. Suara lolongan anjing. Awalnya hanya satu, lalu dua, lalu tiga. Semakin lama semakin banyak. Seolah seluruh desa kini dikepung oleh suara makhluk yang menjerit kesakitan. Warga mulai resah. Beberapa perempuan dan anak-anak menutup telinga mereka. Wajah mereka pucat ketakutan. Tapi Kiai Ahmad tetap tenang. "Teruskan doa-doanya, jangan ada yang berhenti," serunya. Di pemakaman desa, beberapa warga yang ditugaskan untuk berjaga mulai merasakan sesuatu yang tidak wajar. Tanah di atas makam Bude Mimin bergeser. Awalnya hanya sedikit, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Tapi semakin lama, gundukan tanah itu mulai naik turun. Seolah ada sesuatu yang berusaha keluar. "Astagfirullah, apa itu?" Salah satu penjaga berbisik, wajahnya pucat. Ketika mereka menyorotkan senter ke arah kuburan, mereka melihat jari-jari hitam kurus mencuat dari dalam tanah. "Allahu Akbar," seseorang berteriak. Mereka segera mundur. Beberapa dari mereka gemetar ketakutan. Namun sebelum sesuatu benar-benar muncul dari dalam, Pak Ustadz segera menyiramkan air Yasin di sekitar makam. Saat air itu menyentuh tanah, terdengar suara jeritan menyayat. Bukan suara manusia, bukan juga suara hewan, tetapi sesuatu yang berasal dari dunia lain. Lolongan anjing semakin keras. Angin tiba-tiba berhembus kencang, membuat pepohonan di sekitar pemakaman bergoyang liar. Daun-daun berjatuhan, ranting-ranting patah, seolah ada badai yang muncul entah dari mana. Namun Kiai Ahmad tetap tenang. Dengan suara lantang, ia berdiri di tengah makam dan membacakan ayat suci sambil memercikan air doa ke tanah. Beberapa warga lain mengikuti, membaca doa-doa dengan suara lantang meskipun tangan mereka gemetar. Perlahan, tanah di atas makam mulai berhenti bergerak. Lolongan anjing menghilang seketika. Udara dingin yang sejak tadi menyelimuti desa tiba-tiba lenyap. Dan untuk pertama kalinya dalam 7 hari terakhir, keheningan kembali menyelimuti desa. Setelah ritual selesai, warga desa masih belum sepenuhnya tenang. Mereka tahu bahwa ini belum benar-benar berakhir. Kiai Ahmad memberi peringatan. Gangguan ini mungkin telah melemah, tapi belum tentu hilang sepenuhnya. Kita harus terus berdoa dan menjaga desa ini, agar tidak ada lagi yang terjerumus dalam dosa yang sama. Sebagai langkah terakhir, rumah Bude Mimin akhirnya dibongkar. Barang-barang yang berhubungan dengan pesugihan, boneka hitam, sesajen, dan lembaran uang lusuh dibakar hingga habis. Buku hitam yang dulu ditemukan Mbak Tini juga dikubur dalam-dalam setelah sebelumnya diritualkan oleh Kiai Ahmad agar tidak lagi menjadi sumber gangguan. Malam itu, warga desa akhirnya bisa tidur lebih nyenyak. Namun, di tengah ketenangan itu, Mbak Tini masih merasa ada sesuatu yang belum selesai. Sebelum tidur, ia menatap keluar jendela. Hanya kegelapan yang menyelimuti malam. Tapi ia bersumpah mendengar sesuatu dari kejauhan. Suara cakaran pelan di kejauhan. Dan bisikan yang nyaris tak terdengar. Hutang. Belum. Lunas. Mbak Tini menelan ludah. Ia tahu. Teror ini belum sepenuhnya berakhir. Malam di desa kembali sunyi. Setelah pengajian 40 hari untuk mendoakan arwah Bude Mimin, suasana mencekam yang selama ini menghantui warga perlahan mereda. Tidak ada lagi cakaran di pintu. Tidak ada lagi lolongan anjing yang menyerupai suara manusia. Dan yang paling melegakan,
Anjing hitam bermata merah itu lenyap. Warga yang sebelumnya ketakutan mulai kembali menjalani hidup mereka. Anak-anak kembali bermain di halaman. Para ibu kembali berani keluar saat malam untuk sekadar mengobrol di beranda. Namun meskipun gangguan fisik telah berhenti, ketakutan itu masih ada. Beberapa orang mengaku masih mendengar suara langkah kaki di kejauhan, terutama saat mereka melewati makam Bude Mimin. Langkah-langkah itu terdengar samar, seperti sesuatu yang berjalan pelan di atas tanah berpasir. Sesekali, ada yang bersumpah mendengar desahan napas berat, seakan sesuatu sedang mengawasi mereka dari balik pohon-pohon. Tetapi ketika mereka menoleh, tidak ada siapa-siapa. Meskipun warga mulai berusaha melupakan kejadian mengerikan itu, ada satu orang yang tidak bisa berhenti memikirkan apa yang sebenarnya terjadi, Mbak Tini. Sebagai orang yang pertama kali menemukan kejanggalan di rumah Bude Mimin dan menyaksikan langsung berbagai kejadian mistis, ia merasa ada sesuatu yang belum selesai. Suatu malam, dengan langkah ragu, ia memberanikan diri untuk pergi ke pemakaman bersama Pak Ustaz dan beberapa warga lainnya. Tujuan mereka hanya satu, memastikan bahwa makam Bude Mimin masih utuh dan tidak ada hal aneh yang terjadi. Namun, ketika mereka sampai di sana, napas mereka tercekat. Tanah di atas makam itu tampak berbeda. Meskipun sudah lebih dari sebulan sejak pemakaman, tanahnya masih terlihat seperti baru digali, seolah ada sesuatu yang terus mengusiknya dari dalam. Pak Ustaz menggenggam tasbihnya lebih erat. "Kita harus baca doa di sini," katanya pelan, mencoba menenangkan diri meskipun terlihat ketakutan. Namun sebelum mereka mulai membaca, hembusan angin dingin tiba-tiba menerpa mereka. Dan dari kejauhan, mereka mendengar suara yang sangat familiar. Grrrr. Suara geraman rendah. Mbak Tini merasakan bulu kuduknya meremang. Itu suara anjing hitam. Tetapi ketika mereka menoleh, tidak ada siapa-siapa. Hanya bayangan pepohonan yang bergoyang tertiup angin. Pak Ustaz segera mulai membaca ayat-ayat suci dengan suara lantang. Yang lain mengikuti. Suara mereka bergetar, namun tetap mereka lanjutkan. Dan kemudian, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Dari tanah makam yang masih terlihat gembur, muncul bekas jejak kaki anjing. Tetapi jejak itu tidak menuju keluar dari makam. Sebaliknya, jejak itu mengarah ke dalam tanah, seolah sesuatu telah kembali masuk ke dalam kubur. Setelah kejadian itu, Mbak Tini semakin yakin Bude Mimin tidak hanya mendapat hukuman di dunia, tetapi juga di alam setelahnya. Apapun yang pernah ia lakukan semasa hidup, memeras orang, membuat mereka jatuh dalam kemiskinan, menggunakan ilmu hitam untuk memperkaya diri sendiri, semuanya kini berbalik menghantamnya. Anjing jadi-jadian yang meneror kampung bukan sekadar hantu biasa. Itu adalah perwujudan dari azab yang harus ditanggung oleh Bude Mimin. Warga yang selama ini menjadi korban kejahatannya akhirnya bisa bernapas lega. Tetapi mereka juga sadar, hukum alam tidak bisa dilanggar tanpa konsekuensi. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani menjalankan pesugihan uang bibit di desa itu. Mereka tahu, kekayaan yang diperoleh dari jalan kotor tidak akan membawa berkah, hanya akan membawa kehancuran dan mungkin kutukan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga bisa dipetik pelajaran dari video kita ini. Saya selaku admin Cerita Hikmah mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan dari kami. Semua cerita yang ada di channel ini murni untuk sebagai pengingat dan untuk diambil hikmahnya. Semoga untuk teman-teman yang menonton bisa mengerti. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, komen, share dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya. Kita bertemu di video berikutnya. Sekali lagi, terima kasih.